Shalom saudara kekasih Kristus, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sampai kepada Ulangan 13-15 di hari yang ke-53 berakar dalam firman. Puji Tuhan. Dan mari kita mulai masuk kepada pasal yang ke-13, pasal pertama pada hari ini. Dan berbicara tentang lanjutan tentang peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Sebagai umat Tuhan, kita harus berhati-hati. Firman Tuhan katakan jelas sekali saudara di pasal ini, pasal 13 ini. Dan kita akan mulai baca, saya ingin ajak saudara baca pasal 1, 2, 3, dan 4. Dan kita melihat bagaimana Tuhan sangat-sangat memberikan awasan kepada umat Israel supaya mereka jangan sampai terbujuk. Itulah tema kita pada hari ini, jangan sampai terbujuk ya. Yuk kita baca mulai ayat yang pertama. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Sungguh-sungguh Tuhan menginginkan umat Israel untuk sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan. Dan mereka diminta berhati-hati. Di situ dikatakan ada nabi-nabi itu pada zaman waktu itu. Itu sebutan untuk mereka yang menyampaikan hal-hal yang ilahi, yang berbau ya bukan duniawi tetapi alam roh, dan berbicara tentang masa depan dan sebagainya. Dan saudara, sebelum masuk ke situ, kita harus mengerti betul bahwa di alam roh ini ada 3 roh. Yang pertama roh Allah, sudah pasti itu yang paling kuat, maha kuasa, dan di atas segala-galanya. Lalu di bawahnya adalah roh iblis, setan. Dan itu dia berkuasa juga, dia hidup di dalam alam roh dan dia disebut penguasa udara. Dan tetapi dia tidak melebihi Tuhan dan di bawah kontrol Tuhan. Dan bahkan firman Tuhan katakan bahwa Yesus Kristus sudah mengalahkan dia. Dia tinggal ketakutan menunggu waktunya di mana dia akan dihukum dan dibinasakan selama-lamanya, hidup dalam penghukuman Tuhan. Dan kemudian di bawah dari iblis ada roh manusia. Roh manusia adalah yang paling rendah. Dan itulah sebabnya Tuhan mengasihani manusia, dan Tuhan tidak mau bahwa manusia diperbudak oleh iblis dan bahkan bersama-sama dia dipengaruhi untuk akhirnya dihukum oleh Tuhan. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita. Kita harus punya juru selamat dalam hidup. Dan hanya satu, yaitu Yesus Kristus yang pernah datang ke dunia dan berkata dengan jelas bahwa dia adalah juru selamat dunia. Dan Tuhan melakukan ini bagi manusia agar manusia tidak tertipu oleh iblis. Dan dikatakan di sini kata terbujuk, ada 2 kali kata terbujuk itu diucapkan di pasal 13 ini. Dan kita melihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh kepada bangsa Israel agar mereka tidak terbujuk. Tidak terbujuk oleh siapapun. Bahkan yang pertama tadi kita lihat mujizat. Ya, iblis dengan kuasanya selalu mau untuk mengiming-iming manusia. Bahkan di situ disampaikan mujizat. Nah, iblis juga bisa melakukan hal-hal gaib dan jangan langsung terperangah. Wow, benar ya, ternyata betul. Dan saudara akhirnya gampang terbujuk dan mengikuti cara-cara yang dipakai iblis untuk menyesatkan engkau dari penyembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, hati-hati. 2 hal ini, apakah itu lewat iming-iming segala macam kuasa yang boleh didemonstrasikan oleh iblis lewat manusia, atau yang kedua adalah bujukan-bujukan dari orang-orang di sekitar kita. Di ayat 6 dikatakan begini, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu, aku pun ataupun oleh nenek moyangmu, dan seterusnya, bahwa Tuhan akan murka. Dan Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan gampang terbujuk. Sebab itu Tuhan memberi perintah sangat-sangat jelas di dalam firman Tuhan. Dan sebagai umat Tuhan, kita semua yang ada sekarang ini juga, dunia ini terlalu banyak gemilaunya yang dapat akhirnya secara pelan tapi pasti, saudara, dan seringkali bahkan tanpa kita sadari,
Dan itu sangat berbahaya karena itu akan menjerumuskan kita, dan sekali kita terjerumus kadang-kadang kita sukar untuk keluar darinya. Saya jadi ingat orang-orang yang carrier coronavirus, dan yang paling berbahaya kalau mereka sudah adalah carrier tapi mereka tidak ada gejala. Dan tidak ada gejala itu berarti dia tidak sadar bahwa dia adalah orang yang sudah berpenyakit, ya, ada virus di dalamnya. Kemudian didapat ya hal-hal seperti itu, saudara, yang tanpa gejala, tanpa sengaja, tidak sadar, pelan tapi pasti. Kalau kita terikut dengan hal-hal yang jahat, kita pelan tapi pasti kita akan binasa, akan terjebak, terjerumus ke dalamnya, dan sampai pada saat sudah sangat-sangat sulit, kita juga akan sulit untuk keluar dari jebakan itu. Dan sebab itu kita harus hati-hati dan jangan ada yang menyesatkan kita. Itu intinya. Jadi bangsa Israel dinasihati Tuhan untuk jangan ada yang menyesatkan kau siapapun dan dengan cara bagaimanapun, dengan alasan apapun. Jangan biarkan orang lain menyesatkan kita sehingga kita akhirnya berpaling dari Tuhan. Kita harus berhati-hati untuk kali ini, saudara. Dan kita maju di pasal yang ke-14, dan Tuhan juga memberikan kepada bangsa Israel cara-cara yang benar di dalam kehidupan. Jadi cara berkabung juga harus benar. Memang Tuhan tahu pada saat seseorang pulang kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan, hati kita pasti sedih karena kita tidak bisa lihat lagi. Kita akan rindu, kita akan mungkin memerlukan pada saat-saat tertentu, tapi orang itu sudah tidak bersama-sama dengan kita. Tapi Tuhan juga memberi cara, jangan berkabung seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, kata Tuhan, tapi berkabunglah, tapi berkabung dengan benar dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, yaitu menoreh-noreh di badan dan sebagainya, melakukan hal yang tidak benar. Kita menangis, sebab itu saudara, kalau saudara sedang berkabunglah dengan menangis. Itu bukan tanda kelemahan, bukan tanda kekalahan, tapi ya itu Tuhan tahu di saat-saat mana kita berkabung, sehingga ada firman Tuhan katakan, menangislah dengan mereka yang menangis dan tertawalah dengan mereka yang tertawa. Bahwa Tuhan mengerti setiap keadaan kita, bahkan di saat-saat sulit pun Tuhan mengerti kita. Tapi ada batas-batas dalam kehidupan, sehingga kita dalam keadaan apapun kita terus mempermuliakan Tuhan, dan kita terus mengungkapkan kehidupan yang benar, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan juga adalah Allah yang menolong kita. Lalu di pasal 14 di ayat 3 sampai ayat 21 berbicara tentang barang haram dan yang tidak haram, berbicara yang binatang berkuku belah dan sebagainya. Dan saudara bisa ngecek di situ bagaimana sebenarnya ada beberapa binatang tertentu yang secara kesehatan kita tahu kita tidak boleh berlebihan atau kita tidak boleh sering makan itu, karena itu berdampak penyakit di dalam diri. Sebenarnya apapun yang diajar oleh perjanjian lama oleh Allah kita, karena pada saat itu kemampuan manusia dalam berbagai bidang masih kurang, dan kita tahu bahwa cara Tuhan mengajar mereka seperti itu sangat-sangat detail. Dan pada akhirnya di perjanjian baru, dan itu adalah a new beginning untuk satu era yang lebih lagi, penemuan-penemuan ditemukan, dan kita lihat sampai sekarang ini segala macam berbagai pengetahuan itu bertambah-tambah. Tapi kita melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan itu masih tetap berlaku sebenarnya, harus diperhatikan dengan baik, karena kalau tidak diperhatikan juga itu akan berbahaya bagi badan kita atau kesehatan kita atau bagi kehidupan kita. Nah, kemudian saudara, kita juga lihat di pasal 14 berbicara soal persembahan perpuluhan, dan kita harus ingat bahwa perpuluhan itu sudah diajarkan Tuhan dari awal, dan fungsinya adalah untuk memelihara orang-orang yang bekerja secara full time untuk Tuhan. Walaupun sekarang kita mendapati banyak hamba Tuhan juga melakukan usaha dan sebagainya, itu tidak salah juga, karena di perjanjian baru juga pada masa Tuhan Yesus, dalam pelayanan ada orang-orang juga untuk memenuhi keperluan hidupnya atau memenuhi apapun yang diperlukan di dalam bergereja atau pelayanan. Ada juga orang-orang yang melayani seperti bekerja seperti Rasul Paulus. Tapi yang pasti adalah Tuhan harus didahulukan, dan umat Tuhan juga harus tahu bertanggung jawab untuk memelihara gereja Tuhan dan umat Tuhan. Jangan terlalu saudara berpikir terlalu jauh bagaimana ada orang-orang yang menyalahgunakan keuangan di dalam gereja dan sebagainya, karena mereka akan berurusan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah pandang bulu, dan jangan khawatir kalau saudara tahu itu firman Tuhan, lakukanlah dengan sukacita. Kalaupun ada orang yang berkata-kata yang sangat-sangat tidak menyenangkan, kadang-kadang saya melintas ya dimanapun di media sosial saya, dan akhirnya saya terbaca
ya kasihan kepada orang-orang yang sedemikian memang memakai akal budi ya, tetapi jangan terlalu terjebak kepada penghakiman. Kalau saudara terpanggil untuk menasehati, jangan keluar-keluar ke tempat umum dan tempat yang tidak berkaitan, tapi datang langsung. Itu cara firman Tuhan, datang langsung, dan ya mungkin saudara terima, mungkin juga tidak, dan itu resiko. Tapi lebih baik daripada ngomong di belakang dan keluar-keluar dan akhirnya juga tidak melakukan apa-apa dari kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kita manusia. Mari kita jaga diri sedemikian rupa, karena pada akhirnya kita masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan secara pribadi. Dan saudara, kita akan masuk ke pasal yang ke-15. Di situ ayat 1 sampai 11 berbicara tentang tahun penghapusan utang, dan itu juga berkaitan saudara dengan memerdekakan budak Ibrani, saudara, dan sebagainya. Tuhan begitu peduli, dan ini memberi gambaran kepada kita manusia. Tidak selalu kita terhimpit dengan persoalan, tidak selalu kita berkekurangan, tidak selalu kita berada di bawah orang, kekuasaan orang. Ada waktunya, ada pengharapan bagi pembebasan, bahkan pada saat bangsa Israel. Jadi setiap tahun yang ke-7 itu ada pembebasan, pembebasan hutang dan sebagainya. Lalu kemudian pembebasan budak, sebagai budak Ibrani mereka bebas, bukan karena mungkin ada orang-orang yang ya menunggu sampai tahun pembebasan ya, tetapi ada orang yang tertentu sudah berusaha tapi tidak bisa melaksanakan tanggung jawab mereka. Dan Tuhan juga mengajari, dan di situ ada hukum tentang hutang piutang ya, bagaimana seseorang memberikan piutang kepada orang lain tetapi tanpa, dan ternyata ini firman Tuhan, kita jangan mengharapkan kembali dalam pengertian kalau dikembalikan, iya puji Tuhan, tapi tidak mengembalikan kembali, yaitu kita ikhlas memberikan karena kita konteksnya adalah menolong orang. Dan juga di sini juga dalam satu hal lagi kita belajar bahwa kita harus menyikapi kehidupan kita pada saat kita memberi pinjaman, berarti hidup kita yang sesungguhnya, basic hidup kita tidak terganggu dari situ. Dan kita memang harus bijaksana di dalam hukum pinjam-meminjam. Tanggung jawab juga harus dijalankan, saudara. Dan mari kita menerjemahkan ini dengan cara positif dan tetap dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Tuhan itu begitu baik bagi kita. Mari kita terus maju di dalam Tuhan, belajar terus dari firman Tuhan. Dan saya percaya kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.